Halo teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai update daripada harga skuad tim nasional Indonesia yang kini tembus dalam top 85 besar negara dengan skuad termahal di dunia di awal Oktober 2024 ini teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Sintayong baru saja memanggil 27 pemain dengan harga skuad 426,28 miliar rupiah untuk menghadapi Bahrain dan juga China di bulan Oktober 2024 ini teman-teman. Dan ternyata angka 426,28 miliar ini menempatkan Indonesia di posisi ke-85 dunia negara dengan skuad termahal di dunia per 3 Oktober 2024 ini teman-teman. Dan mari kita lihat teman-teman bahwa ternyata posisi 10 besar negara dengan skuad termahal di dunia masih didominasi oleh negara-negara Eropa dan juga ada 2 negara Amerika Latin teman-teman. Dan yang pertama ada tim nasional Inggris teman-teman. Inggris masih menjadi negara dengan skuad termahal di dunia karena mereka memiliki harga skuad sekitar 25,9 triliun rupiah teman-teman. Begitu juga dengan Brazil, mereka menjadi negara dengan skuad termahal kedua di dunia karena memiliki harga skuad saat ini 18,8 triliun rupiah teman-teman. Dan yang ketiga ada tim nasional Spanyol asal Eropa, memiliki harga skuad 17,62 triliun rupiah. Timnas Prancis berada di peringkat keempat, memiliki harga skuad 17,38 triliun rupiah. Dan Portugal menjadi negara dengan skuad termahal kelima di dunia dengan harga skuad 17,15 triliun rupiah saat ini teman-teman. Ada juga tim nasional Argentina teman-teman. Sang juara Piala Dunia 2022 ini menjadi negara dengan skuad termahal ke-6 di dunia per Oktober 2024 ini dengan harga skuad 14,6 triliun rupiah. Jerman di posisi ke-7 dengan harga skuad 13,48 triliun rupiah. Belanda di peringkat ke-8 dengan harga skuad 13,29 triliun rupiah. Italia di peringkat ke-9 dengan harga skuad 11 triliun rupiah saat ini. Dan yang terakhir yang melengkapi top 10 adalah tim nasional Belgia yang saat ini memiliki harga skuad 8,89 triliun rupiah teman-teman. Dan lanjut ke peringkat ke-11 sampai 20 teman-teman. Di peringkat ke-11 sampai 20 juga masih belum ada negara Asia yang masuk dalam daftar negara dengan skuad termahal di dunia ini teman-teman. Kita bisa lihat bahwa negara-negara yang berada di peringkat 11 sampai 20 ini merupakan negara-negara yang berasal dari Konfederasi Sepak Bola Eropa, Konfederasi Sepak Bola Afrika, Konfederasi Sepak Bola Amerika Latin, Amerika Tengah dan juga Karibia, serta satu lagi teman-teman juga merupakan anggota Federasi Sepak Bola Afrika teman-teman. Peringkat 11 sampai 20 dihuni oleh Norwegia, Denmark, Maroko, Nigeria, Swedia, Ukraina, Turki, Kolombia, Amerika Serikat, dan juga Pantai Gading yang berada di peringkat 20 dengan harga skuad sekitar 5 triliun rupiah saat ini teman-teman. Sedangkan di peringkat 21 sampai 30 ada satu negara Asia yang masuk dalam daftar, yaitu tim nasional Jepang. Kita ketahui bersama bahwa tim nasional Jepang saat ini masih menjadi negara dengan skuad termahal di Asia teman-teman. Harga skuad daripada tim nasional Jepang saat ini masih berada di angka 4,8 triliun rupiah. Dan ternyata jika secara global atau secara dunia, ternyata timnas Jepang hanya berada di peringkat ke-22 teman-teman. Harga skuad timnas Jepang ini masih di atas tim nasional Kroasia yang memiliki harga skuad 4,7 triliun rupiah dan sedikit di bawah tim nasional Uruguay yang memiliki harga skuad 4,8 triliun rupiah saat ini teman-teman. Dan di peringkat 31 sampai 40 ada negara Polandia, Aljazair, Republik Irlandia, Skotlandia, Kamerun, Yunani, Georgia, Republik Ceko, Korea Selatan, dan juga Kanada teman-teman. Kita bisa melihat bahwa negara dengan skuad termahal kedua di Asia yaitu Korea Selatan hanya berada di peringkat ke-39 secara global teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman yang berada di peringkat 41 sampai 50. Menarik untuk kita lihat kira-kira negara mana saja yang berada di peringkat tersebut. Ternyata di peringkat 41 dunia ada Wales, 42 ada Meksiko, 43 ada Slovakia, 44 ada Hungaria, 45 ada Slovenia, 46 Paraguay, 47 merupakan Republik Demokratik Kongo, 48 tim nasional Mesir, 49 tim nasional Mali, dan yang ke-50 adalah Bosnia dan Herzegovina teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman ternyata harga skuad dari timnas Mesir dan juga Mali ini tidak jauh berbeda, berada di angka 2 triliunan rupiah teman-teman. Sedangkan di peringkat 51 sampai 60 dihuni oleh negara Albania, Burkina Faso, Rumania, Jamaika, Venezuela, Chili, Guinea, Israel, di Gambia dan juga Kosovo teman-teman.
Dan selanjutnya di peringkat 61 sampai 70 ada Irlandia Utara, Tunisia, Angola, dan juga Iran. Iran menjadi negara dengan skuad termahal ketiga di Asia, akan tetapi secara menyeluruh atau dalam skala global dunia, mereka ternyata hanya berada di peringkat 64 dunia, teman-teman. Dan Australia yang menjadi negara dengan skuad termahal keempat di Asia ternyata berada di peringkat ke-66 dalam daftar 100 besar negara dengan skuad termahal di dunia per 3 Oktober 2024 ini. Diikuti oleh Armenia, Finlandia, Islandia, dan juga Peru yang menghuni posisi ke-70 dunia dengan harga skuad 657,90 miliar rupiah. Sedangkan negara yang berada di peringkat 71 sampai 80 adalah negara yang berasal dari Bulgaria, Togo, Tanjung Verde, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Afrika Selatan, Suriname, Gabon, Arab Saudi, dan juga Costa Rica, teman-teman. Untuk peringkat 81 sampai 90 ada Indonesia, teman-teman. Tepatnya tim nasional kita berada di peringkat ke-85 dalam daftar 100 negara dengan skuad termahal di dunia awal Oktober 2024 ini, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa Indonesia tepat berada di posisi ke-85, di bawah Guinea Bissau dan di atas Kenya, teman-teman. Harga skuad timnas Indonesia adalah 426,28 miliar rupiah, beda tipis dengan harga skuad tim nasional Montenegro dan juga sedikit di bawah harga skuad daripada tim nasional Kenya, Mozambik maupun Zimbabwe, teman-teman. Sedangkan negara yang berada di peringkat 91 sampai 100 dalam daftar kali ini ada Selandia Baru, Siprus, Benin, Qatar, Kazakhstan, Republik Kongo, Trinidad and Tobago, Republik Afrika Tengah, Burundi, dan juga tim nasional Komoro melengkapi daftar 100 besar negara dengan skuad termahal di dunia per 3 Oktober 2024 ini. Dan dengan harga skuad Indonesia yang berada di angka 400 miliar rupiah saat ini, teman-teman, tepatnya di angka 426,28 miliar rupiah saat ini, cukup menempatkan timnas Indonesia menjadi negara dengan skuad termahal ke-8 di Asia saat ini, teman-teman. Di mana pada September 2024 lalu atau bulan lalu, harga skuad timnas Indonesia hanya berada di angka 290 miliaran rupiah. Maka dari itu, per edisi September 2024 lalu, Indonesia hanya menjadi negara dengan skuad termahal ke-9 di Asia di bawah Qatar. Akan tetapi per Oktober 2024 ini, kita Indonesia mampu menggeser posisi Qatar sehingga Indonesia saat ini menempati posisi ke-8 di Asia dan Qatar turun ke peringkat ke-9 negara dengan skuad termahal, teman-teman. Kita bisa lihat harga skuad timnas Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan tuan rumah Piala Dunia 2022 tersebut karena Qatar hanya memiliki skuad 347,20 miliar rupiah. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tim unggulan di grup C kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 yaitu Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi, harga skuad timnas Indonesia masih di bawah mereka saat ini, teman-teman. Dan bisa kita lihat juga, teman-teman, dalam daftar 100 besar dunia tadi ternyata tidak ada negara ASEAN lainnya selain tim nasional Indonesia. Negara dengan skuad termahal kedua di kawasan ASEAN yaitu tim nasional Thailand ternyata hanya menempati posisi ke-120 dalam daftar 120 besar negara dengan skuad termahal di dunia, teman-teman. Jadi mereka tidak masuk dalam daftar 100 besar, tapi melainkan masuk dalam daftar 120 besar dunia karena tim nasional Thailand hanya memiliki harga skuad 150,35 miliar rupiah. Dan jika kita bandingkan dengan dua lawan Indonesia di Oktober 2024 ini, yaitu tim nasional Bahrain dan juga tim nasional Tiongkok, ternyata harga skuad timnas Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan mereka saat ini, teman-teman. Kita bisa lihat timnas Tiongkok sendiri hanya memiliki harga skuad 173,82 miliar rupiah dan menempatkan mereka di peringkat 114 dunia, sedangkan tim nasional Bahrain hanya memiliki harga skuad 158,17 miliar rupiah dan menempatkan mereka di peringkat 119 dunia dalam daftar negara dengan skuad termahal di dunia saat ini, teman-teman. Dan kita ketahui bersama, teman-teman, bahwa komposisi pemain timnas Indonesia di bulan Oktober 2024 ini sedikit berubah dibandingkan September 2024 lalu. Kita ketahui bersama ada dua pemain baru untuk tim nasional Indonesia di bulan Oktober 2024 ini, yaitu Mads Hilgers dan juga Eliano, teman-teman. Maka dari itu, 5 pemain termahal di skuad timnas Indonesia juga berubah, teman-teman. Dan saat ini ternyata pemain termahal di skuad utama timnas Indonesia adalah pemain baru Indonesia, yaitu Mads Hilgers. Karena pemain FC20 dengan usia 23 tahun tersebut memiliki harga pasar 121,67 miliar rupiah. Sedangkan Tom Haye yang sebelumnya selalu menjadi pemain termahal di timnas Indonesia, kali ini bertengger di posisi kedua
karena pemain Almere City tersebut harga pasarnya 52,14 miliar rupiah. Sedangkan Kelvin Verdonk menjadi pemain termahal ketiga di kubu timnas Indonesia saat ini karena pemain NEC Nijmegen tersebut memiliki harga pasar 43,45 miliar rupiah. Harga pasar yang sama dengan Jai Itjes yang bermain untuk Venezia yaitu 43,45 miliar rupiah, dan Marten Pas menjadi pemain termahal kelima di skuad utama timnas Indonesia saat ini karena pemain FC Dallas yang bermain di Liga 1 Amerika Serikat tersebut memiliki harga pasar 26,07 miliar rupiah teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi mengenai update dari harga skuad tim nasional di berbagai dunia saat ini, khususnya yang berada di dalam peringkat 100 besar dunia teman-teman. Kita Indonesia cukup beruntung karena posisi Indonesia naik dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan September 2024 lalu teman-teman, tim nasional Indonesia dengan harga skuad 290 miliar rupiah hanya berada di peringkat 100. Sedangkan di Oktober 2024 ini, timnas Indonesia naik harganya sehingga mereka berada di peringkat 85 dunia teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi teman-teman di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.